Perpustakaan Jalan Surga. Bab 51, Tubuh Emas Jalan Surga. Di sudut, buku-buku ditumpuk padat di rak buku dan semuanya tentang teknik kultivasi dan mata pelajaran terkait. Ada manual di Fighter 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan. Mirip dengan Akademi Hongtian, semakin tinggi tingkatannya, semakin sedikit jumlah buku yang ada di dalamnya. Adapun manual Fighter 6 dan, hanya ada sekitar 10 buku atau lebih. Jumlah buku mungkin sedikit, tetapi lebih baik tidak memiliki buku sama sekali. Awalnya, dia berpikir bahwa itu akan seperti pavilion kompendium dan dia akan dapat menemukan beberapa ratus atau bahkan 1000 buku di sini untuk pilihannya. Sekarang, jelas terlihat bahwa dia terlalu memikirkannya. Namun, setelah merenungkannya sejenak, alasan perbedaan antara keduanya menjadi jelas baginya. Setiap orang memiliki fisik yang berbeda, dan karenanya teknik kultivasi yang cocok untuk mereka berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa akademi akan membutuhkan sejumlah besar manual dan buku rahasia untuk memastikan bahwa ada sumber daya yang cukup bagi para guru untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka, serta untuk memperluas wawasan mereka. Namun, untuk seorang individu, mereka hanya membutuhkan 1 atau 2 teknik kultivasi yang cocok untuk mereka. Sudah dianggap sebagai koleksi besar bagi Lu Chen untuk memiliki lebih dari 10 buku tentang teknik kultivasi Fighter 6 dan. Dengan santai mengambil 10 buku, dia membolak-baliknya dengan ringan, hualala, dan manual rahasia yang sesuai muncul di benaknya. Kenapa? Apakah teknik kultivasi ini terlalu rendah untuk menarikmu? Melihat anak muda itu mengambil buku-buku itu, membolak-baliknya dan meletakkannya sebelum melihat isinya dengan baik, Tuan Lu Chen sedikit bingung. Bukan itu, aku hanya melihat-lihat saja. Zheng Xuan menggelengkan kepalanya. Memindai sekitarnya sekali lagi, dia menegaskan bahwa hanya ada beberapa buku di sini. Tepat ketika dia akan pergi dari ruang kerja, dia tiba-tiba melihat setumpuk manual yang ditempatkan tidak terlalu jauh dari posisinya saat ini. Penasaran, dia bertanya, "Ini adalah..." "Oh, ini ditinggalkan oleh putraku yang mengecewakan itu. Dia menyukai kekuatan kasar, jadi dia mengumpulkan beberapa manual rahasia untuk meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Bahkan, dia bahkan pergi ke gudang koleksi buku kerajaan dan memindahkan semua buku terkait. Sini." Tuan Lu Chen tersenyum pahit. Dalam budidaya seorang pejuang, zeki adalah faktor terpenting dari semuanya. Tubuh fisik seseorang hanya memainkan peran kecil di dalamnya, dan itu tidak layak disebut sama sekali. Zeki tanda hubung lebih besar dari esensi sejati meskipun ada alam pigu yang membuat kulit dan tulang seseorang marah dalam kultivasi seorang petarung, yang benar-benar penting adalah zeki. Hanya ketika zeki seseorang murni dan terkonsentrasi, mereka dapat benar-benar kuat. Di mata kebanyakan kultivator, tubuh fisik hanyalah alat bantu untuk kekuatan seseorang, dan tidak terlalu penting. Bolehkah aku melihatnya? Melihat ribuan manual rahasia tentang meningkatkan kekuatan tubuh fisik seseorang, Zheng Xuan merasa sedikit tergerak. Karena itu, dia tidak dapat menahan keinginan untuk meminta izin kepada guru Lu Chen untuk menelusurinya. Dia memiliki Library of Heaven's Path, jadi dia tidak membutuhkan teknik kultivasi yang dimilikinya untuk menjadi mendalam. Dengan jumlah yang cukup, ia mampu mengekstrak esensi masing-masing untuk mengotentikasi yang benar dan yang salah dan menyaring bagian yang benar-benar bermanfaat dari masing-masing. Meskipun melatih tubuh fisik seseorang mungkin tampak tidak penting, dan mungkin tidak dapat membuat kekuatan seseorang melonjak dengan cepat, jika ada banyak buku untuk memperbaiki kesalahan dan menunjukkan jalan yang benar, efeknya mungkin berubah menjadi penting. Bagaimanapun, dia tidak memiliki cukup buku di tangannya tentang teknik kultivasi 6 dan baginya untuk meningkatkan ranah kultivasinya, jadi dia mungkin juga membolak-balik ini terlebih dahulu. Mungkin, dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa petunjuk dari informasi yang terkandung di dalamnya. Adik kecil, jangan ragu. Tuan Lu Chen tersenyum. Karena dia sudah membawanya masuk, dia tidak akan pelit membiarkannya menelusuri buku-buku.
Aku akan kurang ajar kalau begitu. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dan berjalan ke tumpukan manual. Sama seperti sebelumnya, dia dengan santai membolak-baliknya. Kualala, kualala. Dia adalah. Melihat tindakannya di samping, Tuan Lucien bingung. Saya pikir dia ingin membaca buku. Apa yang dia lakukan? Membolak-balik mereka seperti itu? Mungkinkah buku-buku ini tidak sesuai dengan seleranya? Itu masuk akal. Mengingat bagaimana dia mencoba mencari teknik kultivasi Fighter 6 dan dia mungkin sudah berada di puncak Fighter 5 dan mengingat kekuatannya saat ini, dia telah menjalani alam pigu, dan tidak masalah apakah dia melatih tubuh fisiknya atau tidak. Dia mungkin menjelajahinya karena penasaran. Datang ke realisasi, dia tidak lagi peduli tentang hal itu. Dengan santai mengambil lukisan berharga yang ditinggalkan oleh seorang master, dia memeriksanya dengan penuh perhatian. Zhang Xuan selesai membolak-balik tumpukan teknik peningkatan tubuh fisik dalam 10 menit atau lebih. Metode kultivasi yang benar. Ribuan manual muncul di perpustakaan. Pikiran Zhang Xuan tersentak dan cahaya menyelimuti pandangannya. Kemudian, sebuah manual tanpa cacat muncul di benaknya. Mirip dengan manual teknik kultivasi dari sebelumnya, buku ini berisi urutan sempurna dari metode yang benar yang tercatat dalam ribuan buku. Biar aku lihat. Membalik sampulnya, sebaris kata menyerangnya dan memasuki pikirannya. Zeki mengingatkan pada air, sedangkan tubuh fisik adalah ember yang berisi air. Dengan ember yang kokoh, seseorang dapat mengisi lebih banyak air, dan kualitasnya akan lebih tinggi. Syair pembuka membuatnya merasa tercerahkan. Betul sekali. Mata Zhang Xuan menyala. Sebelumnya, pikirannya seperti yang lain. Dia merasa bahwa tidak penting apakah dia mengkultivasi tubuh fisiknya atau tidak, yang terpenting adalah kultivasi zekinya. Hanya setelah membaca ini dia menyadari betapa dangkal pemikirannya. Jika seseorang kehilangan kulitnya, di manakah rambut mereka dapat bersarang? Hal yang sama berlaku untuk hubungan antara zeki dan tubuh fisik seseorang. Hanya tubuh fisik yang kuat yang mampu menahan kekuatan zeki yang kejam untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Merasa seolah-olah sebuah pintu baru saja terbuka di depannya, Zhang Xuan tidak bisa menahan keinginan untuk membaca. Semakin dia membaca, semakin dia merasa bersemangat. Zeki di dalam tubuhnya secara tidak sadar mengikuti metode yang dicatat dalam buku dan mengalir terus-menerus. Geji, geji. Di bawah aliran zeki, tubuh fisiknya, yang tidak lemah sejak awal, berkembang sekali lagi. Serat ototnya menebal dan selaput kulitnya menjadi lebih kokoh. Tubuhnya berkembang menuju jalan yang jauh lebih benar dan rasional. Kaca, kaca. Saat pikirannya terserap dalam penjelasan yang ada di dalam buku itu, Zhang Xuan tidak menyadari perubahan luar biasa yang terjadi di dalam tubuh fisiknya. Seolah-olah infrastruktur telah dicuci dengan logam cair, tubuhnya secara bertahap menjadi senjata ampuh yang melampaui manusia biasa. Seperti yang diharapkan dari teknik yang disaring oleh perpustakaan, itu memang hebat. Mulai sekarang, aku akan menyebut tubuh emas jalur surga ini. 1 jam kemudian, Zhang Xuan akhirnya menyelesaikan bukunya. Zekinya juga telah beredar 1 kali di seluruh tubuhnya sesuai dengan metode yang dicatat dalam buku. Weng. Setelah dia selesai menamai buku itu bersinar terang dan 4 kata besar muncul di sampul buku, tubuh emas jalan surga. Di masa depan, saya harus memastikan untuk melatihnya dengan benar. Saya sudah selesai pelatihan. Setelah menyelesaikan buku itu, tepat ketika dia memutuskan untuk berkultivasi menggunakan metode yang tercatat di dalamnya setelah kembali, dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menyelesaikan kultivasi teknik peningkatan tubuh ini sambil melihatnya. Artinya, dia telah menguasai teknik budidaya peningkatan tubuh ini. Tidak ada kesalahan dalam teknik kultivasi Heaven's Path, sehingga kecepatan pelatihannya cepat. Meskipun saya tahu ini sebelumnya, saya tidak pernah berharap bahwa saya akan dapat menguasai Heaven's Path Golden Body tanpa sadar seperti ini.
Dengan pengalaman dari Heaven's Path di Fine Art, dia tahu bahwa teknik kultivasi tanpa cacat jauh lebih efektif dan memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga dia mengharapkan kultivasi tubuh emas Heaven's Path juga tidak terlalu sulit. Hanya saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menyelesaikan kultivasi hanya dengan membaca isinya sekali. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Lupakan saja. Meskipun saya tidak dapat menemukan teknik kultivasi Fighter 6 dan yang cukup, kekuatan saya seharusnya meningkat secara signifikan dengan rangkaian teknik kultivasi peningkatan tubuh fisik ini. Datang ke rumah Tuan Lu Chen, dia mungkin tidak mencapai tujuannya untuk menemukan teknik kultivasi Fighter 6 dan yang cukup, tetapi sebagai gantinya, dia menerima tubuh emas jalur surga, jadi ini masih merupakan perjalanan yang berarti. Hanya saja, tubuh fisiknya berbeda dengan Zeki. Zeki dapat dengan mudah diukur dan tidak sulit untuk mengukur berapa banyak kekuatan yang dimiliki seseorang setelah seseorang selesai berlatih. Di sisi lain, otot tersembunyi di bawah kulit, sehingga sulit untuk mengukur peningkatan seseorang dengan jelas. Artinya, meskipun dia telah menguasai tubuh emas jalan surga, dia tidak tahu seberapa kuat dia telah tumbuh, atau bahkan apakah tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat atau tidak. Tentu saja, ini tidak penting. Karena dia berhasil menyelesaikan kultivasinya, dia dapat dengan mudah menemukan pilar batu pengukur kekuatan ketika dia kembali untuk menguji kekuatannya. Apa yang dilakukan adik laki-laki Zhang Xuan? Pada saat ini, Tuan Lu Chen, yang menemaninya ke sini, pikirannya dipenuhi dengan tanda tanya. Saat membaca bukunya, dia sesekali melirik ke arah pihak lain. Setelah membalik-balik manual, orang ini telah berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali selama 2 jam penuh sekarang. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia telah membaca terlalu banyak buku dan mengamuk? Bukannya situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, ada seorang jenius yang sangat berbakat di kerajaan Tiangxuan. Teknik kultivasi dan teknik pertempuran yang membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk dipelajari orang lain, dia hanya membutuhkan 2 hingga 3 hari. Inilah alasan mengapa dia ingin mempelajari semua teknik kultivasi dan teknik pertempuran untuk menyatukannya sehingga menciptakan satu set keterampilan baru. Pada akhirnya, sebelum teknik kultivasi mistik baru dapat lahir, dia pergi mengamuk. Anak muda di depannya mampu meningkatkan level kultivasinya ke Fighter 5 dan puncak di usia yang begitu muda. Pada saat yang sama, ia memiliki kompetensi tingkat master dalam melukis. Mungkinkah, seperti senior itu, dia menjadi serakah dan beberapa masalah muncul di dalam dirinya. Adik laki-laki, dipenuhi dengan kecurigaan, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Karena itu, dia melangkah maju dan mencoba mengganggu pikiran Zhang Xuan untuk mencegahnya tenggelam lebih dalam. Sama seperti Zhang Xuan yang terkesan dengan kekuatan seni surgawi jalan surga, dia mendengar teriakan, dan setelah itu, sebuah telapak tangan menyenggol tubuhnya. Oh, Tuan Lu Chen. Kembali ke kesadarannya, dia buru-buru berbalik dan bahunya secara tidak sengaja menabrak yang terakhir. Peng! Gema yang dalam dan Master Lu Chen dikiring terbang seketika. Punggungnya membentur rak buku, dan buku-buku berserakan di lantai. Perpustakaan Jalan Surga. Bab 52, Tuan Lu Chen diambang air mata. Ah, Zhang Xuan terkejut. Dia tidak berbalik secepat itu, dia juga tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Mengapa Tuan Lu Chen terbang mundur? Mungkinkah dia melompat-lompat untuk bersenang-senang? Menguasai. Dia bergegas ke depan untuk membantu pihak lain berdiri. Dia meletakkan telapak tangannya di belakang tubuh Tuan Lu Chen untuk menopangnya. Saya baik-baik saja. So, sebelum kata-katanya keluar dari mulutnya, Tuan Lu Chen merasakan seluruh tubuhnya tidak berbobot saat dia berjungkir balik ke depan. Kepalanya membentur rak buku lain, menyebabkan wajahnya dihujani buku. Saya. Tuannya hampir menangis. Apakah Anda bermain dengan saya? Haruskah Anda menggunakan begitu banyak kekuatan untuk membantu saya? Menguasai.
Melihat kondisinya saat ini, Zhang Xuan bergegas maju untuk terus membantunya berdiri. Setelah melihat pemandangan itu, Master Lu Chen buru-buru berjuang ke atas dan berkata, "Kamu jangan datang. Aku bisa melakukannya sendiri." Kong. Zhang Xuan hanya bisa berhenti di tempat. Dia mengedipkan matanya saat dia melihat orang tua di depannya dengan ragu. Mau tak mau dia mengajukan pertanyaan yang mengganggu pikirannya, "Tuan, apakah Anda melompat-lompat untuk bersenang-senang?" Melompat-lompat untuk bersenang-senang. Tuan Lu Chen hampir menangis di tempat. "Hek, Anda adalah orang yang melompat-lompat untuk bersenang-senang. Seluruh keluarga Anda melompat-lompat untuk bersenang-senang. Saya seorang pelukis master, orang yang elegan. Seberapa bosankah saya harus melompat-lompat untuk bersenang-senang? Selain itu, bahkan jika saya ingin bermain, saya tidak akan melakukannya di sini. Koleksi buku saya, harta saya, ada di sini." Master Lu Chen merasakan sensasi menyesakkan di dadanya yang menyebabkan dia sesak napas. "Kenapa? Apakah kamu merasa tidak nyaman di dadamu?" Zhang Xuan berjalan ke depan untuk membantunya, dan dia memukul punggungnya untuk meredakan ketidaknyamanannya. "Tidak, Peng." Sebelum Tuan Lu Chen dapat menyelesaikan kata-katanya, tinju Zhang Xuan mendarat di punggungnya, menyebabkan matanya menyipit. So, dia terbang ke depan dan menabrak dinding ruang kerja, menciptakan celah besar di dalamnya. Menguasai. Melihat dia menyerbu ke depan, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan bingung. Apa yang tuan ini coba lakukan? Melompat mundur beberapa saat yang lalu dan melompat ke depan sekarang. Apakah dia menderita epilepsi? Jika epilepsinya bertingkah, Zhang Xuan tidak akan mengabaikan situasinya saat ini. Dia segera bergegas ke depan menuju Lu Chen untuk mencoba membantunya berdiri lagi. "Jangan kemari." Tuan Lu Chen menyeka darah segar dari sudut bibirnya dan buru-buru mundur. Dia menatap anak muda di depannya seolah-olah menatap monster, dan dia tampak seolah-olah dia bisa menangis kapan saja. "Saya hanya merasakan dingin di hati saya tidak berusaha mencari kematian. Paun Anda. Ayo. Lengan lama saya, kaki lama saya." "Tuan, apa yang terjadi?" Melihatnya dalam keadaan seperti itu, Zhang Xuan bertanya. "Anda bertindak begitu dewasa beberapa saat yang lalu, jadi mengapa Anda menerkam dan melompat-lompat tiba-tiba? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apa yang sedang terjadi?" Tuan Lu Chen menatapnya dengan ketakutan saat air mata mengancam akan jatuh dari matanya. "Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi? Khawatir bahwa Anda mungkin mengamuk, saya maju untuk mengingatkan Anda tentang niat baik. Namun, dengan satu putaran, Anda mengirim saya terbang. Kemudian, Anda berlari untuk mendorong saya ke depan. Pukulan terakhir adalah yang paling kejam dari semuanya, 1 pon lurus di punggungku. Jika bukan karena sedikit kultivasi yang saya miliki, saya mungkin sudah kehilangan nyawa saya. Namun, Anda berani bertanya kepada saya apa yang sedang terjadi." Tepat ketika dia akan menyerang, dia melihat ekspresi bingung pada anak muda itu dan dia tidak tampak seperti sedang berbohong. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia mengingat sesuatu. Dengan matanya yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dia bertanya, bisakah kamu baru saja mencapai terobosan?" "Memang." Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Menguasai tubuh emas jalur surga harus dianggap sebagai jenis terobosan. Tapi, bahkan jika itu sebuah terobosan, tidak mungkin seseorang bisa berkembang begitu cepat. Tuan Lu Chen akhirnya mengerti apa yang terjadi, tetapi dia masih tidak berani mempercayainya. Ada beberapa orang yang menggunakan cara khusus untuk memungkinkan kultivasi mereka melompat dalam sekejap. Setelah kekuatan raksasa melonjak, tubuh mereka tidak dapat beradaptasi dengan perbedaan kekuatan dalam jangka pendek, menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka. Apa yang tampak seperti pengerahan kekuatan normal mereka akan menjadi serangan kekuatan penuh di mata orang lain. Ketika seseorang yang memiliki kekuatan 100 kg mengerahkan 1/10 dari kekuatan mereka, itu hanya akan menjadi 10 kg. Dengan kekuatan seperti itu,
mereka dapat dengan bebas mengangkat cangkir dan semacamnya tanpa banyak halangan. Namun, jika seseorang mencoba menggunakan rasio kekuatan yang sama untuk mengangkat cangkir setelah kekuatannya tiba-tiba melonjak menjadi 10.000 kg, kekuatan luar biasa 1.000 kg akan melebihi daya tahan cangkir dan menyebabkannya pecah seketika. Sangat mungkin bahwa ini adalah kasus Zhang Xuan. Karena orang tersebut bahkan tidak menyadari seberapa besar kekuatannya telah tumbuh, maka wajar jika Lu Chen tidak dapat menerimanya ketika dia menggunakan rasio kekuatan sebelumnya untuk beroperasi. Dia telah membaca kondisi ini di buku sebelumnya, dan itu akan memakan waktu lama sebelum orang yang bersangkutan dapat beradaptasi dengan perbedaan kekuatan. Awalnya, dia mengira itu hanya legenda. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hal seperti itu benar-benar ada. Hanya saja, dia merasa sulit dipercaya bahwa kekuatan orang ini akan melonjak hanya setelah membolak-balik beberapa buku dan melamun sesudahnya. Mungkinkah ini lompatan tiba-tiba karena akumulasinya yang dalam? Dia mungkin kebetulan membaca sesuatu yang menyebabkan pencerahannya, memungkinkan dia untuk menerobos dalam sekejap. Jika itu masalahnya, maka keberuntungannya benar-benar terlalu buruk. Ikut aku ke ruang tunggu. Sambil menyimpan keraguan di benaknya, Tuan Lu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan sebaliknya, memimpin jalan kembali ke ruang tunggu. Sangat mudah untuk mengatakan apakah situasinya seperti yang dia curigai. Dia hanya perlu menemukan pilar batu pengukur kekuatan untuk Zhang Xuan untuk menguji kekuatannya. Karena anak muda itu mencari teknik kultivasi Fighter 6 dan, maka dia pasti belum menembus ranah Pixue. Karena dia belum mencapai Fighter 6 dan, maka sebagai Fighter 5 dan puncak, dia hanya bisa memiliki kekuatan maksimal 4 ding. Jika kekuatannya melebihi jumlah ini berarti dia telah meningkat secara signifikan. Jika demikian, situasi saat itu dapat dijelaskan. Di ruang tunggu, Huang Yu dan Bai Sun belum pergi. Mereka masih duduk di ruang tamu sambil menatap ke arah ruang kerja dengan cemas. Mereka datang ke sini dengan sebuah permintaan, tetapi Tuan Lu Chen membawa Zhang Xuan pergi bersamanya tepat setelah dia selesai mengujinya, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Pada saat yang sama, tidak pantas bagi mereka untuk pergi dengan tiba-tiba, jadi mereka hanya bisa terus menunggu dengan sabar. Xiao Yu, baru saja. Master Zhang Xuan, apakah dia benar-benar mencapai puncak Fighter 5 dan? Bai Sun tidak lagi memandang Zhang Xuan dengan permusuhan seperti sebelumnya. Sebaliknya, suaranya memiliki nada kegembiraan. Sebenarnya, dia tidak tertarik melukis sama sekali. Jika bukan karena ayahnya memaksanya, dia pasti tidak akan datang ke sini. Yang benar-benar menarik baginya adalah berkultivasi. Dia hanya merasakan kegembiraan saat bertemu orang-orang kuat. Selama ini, dia menganggap dirinya jenius. Meskipun baru berusia 18 tahun ini, dia telah mencapai puncak Fighter 5 dan tidak banyak di ibu kota yang bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan kultivasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang tampaknya rata-rata yang tidak jauh lebih tua darinya akan mencapai alam seperti itu juga. Bagaimana bisa dia tidak merasa senang dengan ini? Aku juga tidak yakin. Aku sudah memberitahumu bahwa dia hanya datang ke tokoku untuk membeli buku. Aku juga tidak tahu banyak tentang dia. Namun, karena dia mencari Fighter 6 dan teknik kultivasi, dia seharusnya sudah mencapai puncak Fighter 5 dan, kata Huang Yu. Karena Zhang Xuan belum bergerak, mereka tidak begitu yakin tentang kehebatan Zhang Xuan. Namun, karena dia mencari manual 6 dan, kemungkinan besar dia sudah mencapai puncak 5 dan. Kalau tidak ada gunanya dia mencari manual tingkat tinggi seperti itu. Untuk dapat mencapai level seperti itu di usia muda, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Biarkan aku mencobanya sendiri nanti. Bai Sun cemberut. Dia adalah seorang maniak pertempuran, dan hatinya tidak bisa lagi menahan keinginan untuk berduel dengan seseorang dengan usia yang sama yang telah mencapai level yang sama dengannya.
Tepat ketika mereka berdua berbicara, seseorang berjalan mendekat. Berbalik untuk melihat, keduanya terkejut. Tuan Lu Chen, yang masih sangat elegan beberapa saat yang lalu, saat ini sangat suram dan darah merah memenuhi seluruh wajahnya saat dia berjalan acak-acakan. Perpustakaan Jalan Surga. Bab 53, Kerusakan Bai Sun. Ini, kerumunan saling menatap, tercengang. Ini adalah Tuan Lu Chen, guru kaisar. Siapa yang berani meletakkan tangannya di atasnya, memukulinya hingga keadaan seperti itu? Selain itu, bukankah kalian berdua pergi ke ruang belajar? Kenapa dia kembali seperti ini? Mungkinkah mereka tidak pergi ke ruang belajar untuk membaca buku, tapi untuk berkelahi? Tuan Lu Chen yang elegan memiliki minat seperti itu? Aku baik-baik saja. Tuan Lu Chen melambaikan tangannya dengan canggung. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan bahwa Zheng Xuan baru saja mencapai terobosan dan secara tidak sengaja melukainya karena kurang mengendalikan kekuatannya. Dia juga tahu bahwa itu akan sulit untuk dijelaskan. Jadi, Tuan Lu Chen berjalan ke kursi utama, lalu berbalik untuk melihat Paman Cheng dan berkata, "Ah Cheng, pergi dan ambil pilar batu pengukur kekuatan." Dia adalah seorang pelukis ulung, bukan seorang pejuang. Dengan demikian, tidak ada pilar batu pengukur kekuatan yang ditempatkan di ruang duduknya. Namun, karena item ini terkait dengan kultivasi seseorang, masih ada beberapa item di rumahnya sehingga tidak masalah untuk membawanya. Iya, meskipun tidak yakin dengan apa yang tuannya lakukan, Paman Cheng menganggukkan kepalanya dan keluar dari ruangan. Tuan Zhang, apakah Anda benar-benar mencapai puncak Fighter 5 dan? Setelah melihat ruangan menjadi sunyi, Bai Sun tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke arahnya dengan ekspresi bersemangat. Mungkin tidak nyaman untuk membicarakannya di akademi, tetapi itu bukan rahasia di sini, jadi Zheng Xuan tidak perlu menyembunyikan faktanya. Aku juga berada di level yang sama. Bolehkah aku bertukar pukulan denganmu? Mendengar konfirmasi pemuda itu, mata Bai Sun menyala dengan antusias. Bai Sun, apa yang kamu lakukan? Lihat di mana kamu berada. Terkejut, Huang Yu dengan cepat mencoba menasihatinya sebaliknya. Tuan Lu Chen adalah orang yang elegan, dan dia membenci orang yang berdebat dan berkelahi di depannya. Tidakkah menurutmu itu lelucon untuk mengeluarkan tantangan di ruang duduknya? Seperti yang dikatakan Huang Yu, Lu Chen tidak suka orang lain mengacungkan tombak dan pedang di hadapannya. Namun, sementara pilar batu pengukur kekuatan belum ada di sini, cara terbaik untuk menguji apakah Zheng Xuan telah meningkat adalah melalui Bai Sun. Dia menyadari fakta bahwa yang terakhir telah mencapai puncak Fighter 5 dan dengan tingkat kultivasi yang sama, dia seharusnya bisa melihat apakah kekuatan Zheng Xuan telah melonjak. Pada titik ini, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak keberatan jika itu hanya sparring biasa. Namun, jangan terlalu jauh." Bagus. Awalnya, Bai Sun mengira Tuan Lu Chen akan menolaknya. Namun, bertentangan dengan harapannya, dia menyetujui. Bai Sun hampir melompat karena kegembiraan yang luar biasa. Dengan ekspresi senang, dia mengambil 2 langkah menuju tengah ruang tunggu dan dengan pose keren, dia memanggil Zheng Xuan. "Datang." Baik, Zheng Xuan baru saja menyelesaikan kultivasi tubuh emas jalur surga dan dia ingin tahu seberapa jauh kekuatannya telah berkembang juga. Dengan demikian, dia tidak menolak tantangan pihak lain dan berjalan ke tengah ruang tunggu juga. Kekuatan di balik tinjuku hebat, jadi berhati-hatilah. Dengan mata yang mengeras, Bai Sun tidak lagi memiliki tampilan gentleman seperti biasanya dan menggantikannya dengan aura orang kuat yang tak tertandingi oleh siapapun. Sebagai Fighter 5 dan puncak, dalam hal kekuatan, dia bahkan di atas Sang Bin. Kuala. Setelah mengumpulkan kekuatannya, Bai Sun melangkah maju. Dengan kekuatannya sebagai pedang, gelombang kejut dari pukulannya sebagai pedang, dia mengirim tusukan langsung ke Zheng Xuan. Untuk menguji tingkat kultivasinya, Zheng Xuan tidak repot-repot melihat kekurangan Bai Sun yang disusun di Library of Heaven's Path dan sebaliknya.
dia menghadapi tinjunya dengan salah satu miliknya. Kedua tinju terhubung di udara dan Zhang Xuan mengerutkan kening. Mengapa kekuatan di balik tinjunya sangat kurang? Mungkinkah dia bukan pejuang 5 dan puncak? Tinju Zhang Xuan langsung menembus tinju pihak lain tanpa melambat sama sekali. Benar-benar menguasainya, seolah-olah sebuah batu telah bertemu dengan gelembung. Berpikir bahwa pihak lain belum siap dan belum mengerahkan kekuatan penuhnya, Zhang Xuan dengan cepat mengurangi kekuatannya hingga setengahnya. Meski begitu, wajah Bai Sun memucat dan dia terlempar seperti bola karet. Dia hanya berhenti ketika punggungnya menabrak pilar dengan paksa. Mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu? Menarik tinjunya, Zhang Xuan berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya untuk membantu yang terakhir berdiri. Jangan. Setelah melihat pemandangan ini, mata Tuan Lu Chen menyipit. Dia segera mencoba untuk menghentikan mereka, tetapi dia sudah terlambat. Bai Sun, yang ditarik oleh pemuda itu, terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Dengan peluit angin, dia terbang di udara sekali lagi. Setelah terbang sejauh belasan meter, wajahnya menabrak dinding dan darah segar menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Bai Sun hampir menangis di tempat. Kakak, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi kamu tidak harus begitu kejam. Fitur gagah saya, wajah saya. Kenapa kamu? Melihat Bai Sun terbang dengan tarikan, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan tatapan polos. Apa yang mereka lakukan? Tuan pertama Lu Chen, dan sekarang Bai Sun. Apakah benar-benar baik-baik saja bagi Anda berdua untuk melompat-lompat? Jika mereka berdua mengetahui pikiran yang mengalir di benaknya, mereka pasti akan memuntahkan darah di tempat karena depresi. Anda adalah orang yang melompat-lompat. Kami terlempar oleh Anda, baiklah. Orang ini berdiri di samping, alis Huang Yu berkedut dan dia menemukan kepalanya tidak mampu mengatasinya. Bai Sun dapat dianggap sebagai salah satu yang luar biasa di kalangan generasi muda. Kecuali beberapa orang lain, dia praktis tak tertandingi. Justru inilah alasan mengapa ia memupuk kepribadian yang kompetitif, namun enggan mengakui kekalahan. Dia berpikir bahwa yang terakhir tidak akan bisa menandinginya dalam duel, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikirim terbang dengan satu pukulan. Dia kalah total. Orang ini terlihat biasa saja, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Apa kamu baik-baik saja? Tidak yakin dengan apa yang dipikirkan orang lain, Zhang Xuan berjalan ke Bai Sun dengan tatapan meminta maaf. Saya baik-baik saja. Bai Sun berjuang ke atas dan menepuk-nepuk debu dari pakaiannya. Sebagai fighter 5 dan yang telah mengeraskan tulang dan kulitnya, luka kecil seperti ini tidak menjadi masalah. Hebat, aku menyadari bahwa kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu sebelumnya. Bagaimana dengan ini? Mari kita berdebat sekali lagi denganmu menggunakan kekuatan penuhmu. Zhang Xuan berkata dengan ekspresi serius. Wajah Bai Sun berkedut dan dia hampir menangis. Jika kita terus berjuang, aku mungkin mati di sini. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, Tuan memang lebih kuat dari saya. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk melanjutkan perdebatan. Tidak perlu sopan, itu hanya sparring ramah, jadi kamu tidak perlu terlalu menahan diri. Juga, jangan panggil aku Tuan, kedengarannya sangat jauh. Zhang Xuan berpikir bahwa pihak lain bertindak hati-hati karena identitasnya sebagai rekan guru Lu Chen, menyebabkan keengganannya untuk memberikan segalanya, sehingga mengakibatkan kelemahannya seperti yang dirasakan oleh Zhang Xuan. Ketika kultivasinya baru saja mencapai puncak fighter 5 dan dia melakukan pukulan silang dengan Yao Han, dan yang terakhir memberinya banyak tekanan melalui kekuatannya yang tangguh. Ranah kultivasi Yao Han lebih tinggi dari Bai Sun, tetapi karena tidak ada terlalu banyak perbedaan antara keduanya, dia berpikir bahwa itu akan sama seperti ketika dia menghadapinya. Namun, Bai Sun dikirim terbang dengan satu kepalan tangan. Merasa tidak bisa dipercaya, dia menghubungkannya dengan dia yang tidak mengerahkan kekuatan penuhnya.
Jika tidak, dengan 8 ding kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk mengirim fighter 5 dan puncak yang memiliki 4 ding kekuatan terbang dengan satu kepalan tangan. Berdebat, Bai Sun gemetar ketakutan. Anda menyebut ini perdebatan? Hanya dengan satu kepalan tanganmu, aku hampir naik ke surga, kau tahu itu? Selain itu, sebagai sesama rekan kakek Lu Chen, apa yang saya sebut Anda jika bukan Tuan? Sebuah pikiran melintas di benaknya dan wajahnya berkedut, sepertinya diambang air mata. Karena kamu mengatakan bahwa rasanya jauh memanggilmu Tuan, lalu mengapa aku tidak memanggilmu kakek? Kakek Zhang, aku mengakui kesalahanku, oke? Seharusnya aku tidak begitu memusuhimu, jadi aku mohon padamu. Berhentilah memintaku untuk bertanding denganmu. Pilar batu pengukur kekuatan ada di sini. Pada saat ini, Paman Cheng berjalan mendekat dan melihat pemandangan seperti itu terbentang di hadapannya. Setelah mendengar permohonan Bai Sun berteriak, dia membatu di tempat. Apa? Perpustakaan Jalan Surga. Bab 54, Buah Mutiara Hongjin. Siapa ini? Putra tunggal dari subjek otoritatif nomor 1 Kerajaan Tiangsuan, Zenan Wang. Baginya untuk menangisi Zhang Xuan sebagai kakeknya? Tentunya saya mendengar hal-hal. Paman Cheng hanya merasakan pandangannya kabur di hadapannya dan hampir kehilangan kesadaran. Aku baru saja melangkah pergi sejenak untuk mengambil pilar batu pengukur kekuatan. Apa yang terjadi? Adakah yang bisa mencerahkan saya? Batuk-batuk, baiklah. Adik kecil Zhang Xuan, ada banyak kesempatan bagi kalian berdua untuk berdebat di masa depan. Bai Sun terluka dan perlu mengatur kultivasinya untuk sementara. Bagaimanapun, karena pilar batu pengukur kekuatan sudah ada di sini, saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk mencoba kekuatan Anda terlebih dahulu. Merasakan kecanggungan situasi, Tuan Lu Chen dengan cepat masuk. Baik, melihat Bai Sun tidak mau berdebat, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia melihat pilar batu pengukur kekuatan yang baru saja dimasukkan ke dalam celah di tanah dan berjalan ke sana. Dengan sedikit senyum, dia berkata, sebenarnya, saya telah menguji kekuatan saya kemarin dan itu sekitar 4 ding atau lebih. Mungkin tidak akan ada banyak perbedaan mengujinya hari ini. Baru pagi ini dia memukuli Yao Han menjadi kepala babi. Sebelum itu, dia telah menguji kekuatannya dan memastikannya menjadi 8 ding. Dia telah sibuk sepanjang hari. Lebih jauh lagi, tanpa teknik kultivasi untuk dia kultivasi, belum ada satupun titik akupunturnya yang berhasil ditembus. Jadi, seharusnya tidak ada peningkatan kekuatannya. Meskipun ia telah mengolah tubuh emas jalur surga, menurut pendapat Zhang Xuan, bahkan jika ada peningkatan dengan tubuh fisiknya, itu tidak mungkin menyaingi pentingnya Zeki dalam menentukan kekuatan seseorang. Adapun mengapa dia mengatakan bahwa kekuatannya adalah 4 ding, itu karena ini adalah kekuatan standar yang dimiliki oleh puncak ranah Dingli. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasianya. Paling buruk, dia hanya harus menahan setengah dari kekuatannya saat mengujinya nanti. Karena pilar telah dibawa ke sini, cobalah. Tuan Lu Chen berkata. Baik, Zhang Xuan tersenyum saat menerima tawaran itu. Dengan niat untuk hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, tinjunya terbang menuju pilar batu di depannya. Tinjunya mendorong ke depan seolah-olah sambaran petir dan gelombang kejut tinjunya menyebabkan angin berdesir. Peng! Cahaya bersinar dari pilar dan sosok mulai perlahan muncul di atasnya. Lihat, seperti yang saya katakan, 4 ding. Melihat sosok yang melayang ke permukaan pilar, Zhang Xuan melambaikan tangannya dan berbalik untuk melihat yang lain sambil tersenyum. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Bai Sun, Huang Yu, Tuan Lu Chen dan Paman Cheng menatapnya seolah dia adalah monster. Setiap mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa masalahnya? Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Seharusnya tidak ada yang aneh tentang dia. Lihatlah, pilar batu pengukur kekuatan lagi. Huang Yu berkata dengan gelisah.
Apa yang salah dengan pilar batu pengukur kekuatan? Bukankah itu hanya 4 ding? Apakah kalian semua harus begitu terkejut? Berbalik untuk melihat, tubuh Zhang Xuan terhuyung-huyung dan dia hampir jatuh ke lantai. Tidak yakin kapan itu terjadi, tetapi angka 9 muncul di belakang angka 4 yang dia lihat sebelumnya. Menyatukannya, 49. Tinju yang baru saja kulempar memiliki kekuatan 49 ding. Zhang Xuan juga tercengang. Ketika dia mengujinya pagi ini, dia hanya memiliki kekuatan 8 ding. Lebih jauh lagi, dia dengan sengaja menahan setengah dari kekuatannya saat menyerang pilar batu, jadi bagaimana mungkin dia bisa mencapai kekuatan 49 ding? Bukankah ini berarti jika dia tidak menahan kekuatannya, tinjunya bisa menahan kekuatan hampir 100 ding di belakangnya? Pejuang 5 dan puncak ranah Ding Li memiliki 4 ding kekuatan, sementara kekuatan ahli puncak ranah Pixue tidak akan melebihi 80 ding. Mampu memukul 100 ding dengan tinjunya, bukankah ini berarti bahwa kekuatannya setara dengan ahli ranah Fighter 6 dan Pixue, bahkan melebihi yang terakhir? Ini, mungkinkah pilar batu pengukur kekuatan tidak berfungsi? Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meningkatkan keraguannya. Pilar batu tidak rusak. Apakah Anda tidak mencapai terobosan dalam studi sebelumnya? Itu menyebabkan kekuatanmu melambung. Lebih jauh lagi, kamu belum beradaptasi dengan kekuatan barumu, itu sebabnya kamu menghancurkan Bai Sun dengan sangat hebat. Melihat pikirannya diverifikasi, Guru Lu Chen menjelaskan. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa dia sendiri dipukuli menjadi bubur oleh Zhang Xuan, tetapi dia berhenti di titik penting. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia masih seorang master dan harus mempertimbangkan reputasinya. Sebuah terobosan, inflasi dari 4 ding ke 49 ding? Tidak mungkin kamu menembus 45 titik akupuntur sekaligus? Adalah satu hal untuk tidak mendengar penjelasannya, tetapi saat mereka mendengarnya, Bai Sun dan Huang Yu hampir pingsan di tempat. Pasti kamu bercanda kan? Di ranah Fighter 6 dan Pixue, seseorang membuka titik akupunturnya untuk meningkatkan kultivasinya. Untuk setiap acu poin dibuka, seseorang akan mendapatkan 1 ding kekuatan. Dikatakan bahwa ada total 108 titik akupuntur dalam tubuh manusia. Namun, hanya 72 yang bisa dibuka. Selanjutnya, ada perintah khusus untuk membuka titik akupuntur ini. Karena perbedaan fisik untuk setiap individu, mereka memerlukan urutan yang berbeda dalam menerobos mereka untuk mencapai efek yang optimal. Jika seseorang gagal menemukan urutan yang ideal, mereka mungkin hanya bisa membuka 30 hingga 40 titik akupuntur dalam hidup mereka dan mendapati diri mereka tidak dapat maju ke depan. Biasanya, seseorang menerobosnya satu persatu, dan kekuatannya akan meningkat perlahan 1 ding pada suatu waktu. Untuk kekuatan Zhang Xuan meningkat 45 ding dalam sekejap. Boom, Anda akan menabrak surga. Bukannya aku belum pernah melihat orang menerobos, tapi aku belum pernah melihat seseorang menerobos sedemikian rupa. Sebenarnya, bukan hanya yang lain yang pusing dan tidak percaya, bahkan Zhang Xuan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah peningkatan besar seperti itu disebabkan hanya dari mengolah tubuh emas jalur surga? Membiarkan kekuatannya meningkat 90 ding secara instan? Biasanya, ketika dia dengan santai mengirim Tuan Lu Chen terbang dan mengalahkan Bai Sun, dia seharusnya mengerti berapa banyak peningkatan yang dia buat dan seberapa besar kekuatannya telah tumbuh, dan tidak sebodoh dia sekarang. Namun, sebagai seorang transenden dan seseorang yang baru saja mulai berkultivasi 2 hari yang lalu, sudah luar biasa bahwa dia mampu mengendalikan kultivasinya untuk mengerahkan jumlah kekuatan yang tepat. Pergi ke spesifik untuk mengontrol kekuatannya, untuk memanipulasinya sesukanya, hanya berharap terlalu banyak darinya. Ini seperti orang biasa yang tiba-tiba diberikan kekuatan manusia super. Dia tidak akan bisa terbiasa pada awalnya, dan mungkin, bahkan mungkin merasa sedikit bingung tentang masalah ini. Inilah situasi yang terjadi dengan Zhang Xuan.
Awalnya, dia hanya memiliki kekuatan 8 ding. Namun, tiba-tiba meningkat 90 ding, peningkatan lebih dari 10 kali lipat. Lebih jauh lagi, karena kenaikan ini berasal dari tubuh fisiknya, itu tidak dapat dideteksi. Sebaliknya, akan aneh jika dia mengetahuinya sebelumnya. Sudah merupakan berkah baginya untuk tidak mengurangi Bai Sun menjadi segumpal daging. Adik kecil Zhang, kamu tidak mungkin membuka 45 titik akupuntur barusan? Melihatnya dalam keadaan linglung, Tuan Lu Chen bertanya perlahan. Tidak pernah terdengar untuk membuka 45 titik akupuntur dalam sekejap. Tapi jika bukan itu masalahnya, dari mana dorongan kekuatan yang tiba-tiba itu bisa datang? Aku masih puncak dunia Dingli. Kultivasi saya belum maju, hanya saja tubuh fisik saya tumbuh lebih kuat sedikit. Zheng Xuan berkata. Tubuh fisik. Tuan Lu Chen tercengang, tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Saya telah mendengar bahwa ada beberapa harta di dunia yang memungkinkan tubuh fisik seseorang untuk menyaingi baja saat dikonsumsi, memberikan seseorang kekuatan yang setara dengan puncak alam Pixue. Mungkinkah untuk mencapai level seperti itu melalui kultivasi tubuh fisik seseorang juga? Sepertinya aku sudah makan buah yang tidak bisa dikenali hari ini. Awalnya, saya merasa tubuh saya panas setelah memakannya, tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin, itu bisa menjadi alasan peningkatan kekuatan tubuh fisikku secara tiba-tiba. Zheng Xuan berkata, sebagai anggota peradaban modern, ia memahami logika bahwa memiliki harta di luar kemampuan akan mengundang malapetaka. Jika dia mengakui bahwa dia telah mencapai tingkat seperti itu melalui kultivasi, banyak orang mungkin akan bermata merah dan mencoba memerasnya dari teknik kultivasinya. Mungkin, beberapa bahkan mungkin menculiknya untuk diteliti. Karena Guru Lu Chen telah menyebutkan bahwa ada beberapa harta yang dapat menyebabkan peningkatan besar-besaran dalam tubuh fisik seseorang, dia memutuskan untuk mengikutinya. Nasib, ini benar-benar takdir. Tuan Lu Chen sama sekali tidak meragukan kata-kata Zheng Xuan. Sebenarnya, bukan karena dia tidak ragu, tetapi bahkan jika dia ragu, dia tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Zheng Xuan. Untuk kekuatan fisik seseorang meningkat beberapa lusin ding melalui 2 jam kultivasi? Bukankah ini lamunan? Ini sama menggelikannya dengan mencoba membuat laki-laki melahirkan anak. Daripada mempercayai omong kosong itu, lebih mungkin bahwa dia mungkin telah menghabiskan beberapa harta. Bolehkah aku tahu penampilan buah yang dimakan adik laki-laki itu? Tuan Lu Chen terus bertanya. Penampilan? Zheng Xuan menggaruk kepalanya. Dia menyemburkan omong kosong, jadi bagaimana mungkin dia tahu seperti apa bentuknya? Namun, karena mereka sudah sampai pada titik ini, diam akan tampak jauh lebih mencurigakan. Jadi, dia menjawab, ini adalah buah berwarna merah. Sebelumnya, ketika dia membolak-balik buku di Paviliun Compendium Academy, dia ingat melihat catatan buah yang mirip dengan apa yang baru saja dijelaskan Lu Chen. Buku ini adalah epik perjalanan seseorang, dan karakter di dalamnya telah memakan buah berwarna merah dan kekuatannya meningkat secara besar-besaran. Pada saat ini, dia hanya bisa membabi buta mencoba peruntungannya. Berwarna merah, mungkinkah itu berwarna merah tua? Memang, itu adalah hal itu. Tuan Lu Chen tampaknya telah memikirkan sesuatu dan napasnya terengah-engah. Tuan mengetahuinya, ini adalah buah mutiara Hongjin. Legenda mengatakan bahwa memakannya akan membuat tubuh fisik seseorang melonjak dengan cepat, memberikan seseorang kekuatan yang bahkan seorang ahli puncak ranah Pixue tidak dapat menahannya. Tuan Lu Chen berkata dengan penuh semangat. Buah mutiara Hongjin? Zheng Xuan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar ada? Perpustakaan Jalan Surga. Bab 55, dikelilingi bagian 1. Mengobrol lebih lama, Zheng Xuan ditanyai dari mana dia mendapatkan buah mutiara Hongjin. Dia dengan santai menjawab bahwa dia mendapatkannya dari pasar, menyebabkan Tuan Lu Chen dan yang lainnya berseru atas kekayaannya.
Benar, Saudara Zhang Xuan, apakah Anda orang lokal atau? Lu Chen bertanya. Saya seorang guru di Akademi Hongtian. Zhang Xuan menjawab. Tidak heran kamu memiliki kekuatan dan pemahaman yang mendalam terhadap lukisan. Tuan Lu Chen memujinya. Dia berbalik ke Huang Yu dan Bai Sun yang duduk di samping dan berkata, lukisan dapat membentuk kepribadian seseorang dan melatih karakter mereka. Jangan biarkan pertempuran dan pembunuhan memenuhi pikiran Anda sepanjang hari. Karena Saudara Zhang Xuan adalah seorang guru akademi, pergi dan kunjungi dia untuk belajar darinya kapanpun kalian berdua bebas. Aku akan mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada orang yang belajar satu atau dua hal darinya dan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Iya, Huang Yu menjawab dengan ekspresi pahit sedangkan mata Bai Sun berkilauan karena kegembiraan. Melalui persilangan pukulan mereka, dia mengerti bahwa kemampuan Zhang Xuan saat ini jauh melampaui dia. Untuk bisa belajar dari ahli seperti itu pasti jauh lebih menarik daripada sekadar belajar melukis yang membosankan. Paling tidak, dia merasa lebih santai belajar darinya daripada Tuan Lu Chen. Saya minta maaf atas gangguan mendadak hari ini. Sudah agak terlambat, jadi Tuan, saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya akan mengunjungi Anda lain hari. Setelah menyelesaikan apa yang dia inginkan, Zhang Xuan memutuskan untuk pergi dan mengatupkan kedua tangannya ke arah Lu Chen. Kali ini, kamu datang ke sini untuk mencari teknik kultivasi Fighter 6 dan, tetapi sangat disayangkan bahwa saya tidak memiliki banyak dari mereka di sini. Saya akan berbicara dengan Shen Zui tentang masalah ini beberapa hari kemudian untuk membawa Anda ke gudang koleksi buku kerajaan untuk menelusurinya. Kebetulan dia sepertinya keluar berburu beberapa hari ini, jadi dia tidak ada di ibu kota saat ini. Tuan Lu Chen berkata, Anda memiliki rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya, Tuan. Mendengar kata-kata ini, mata Zhang Xuan berbinar. Tidak mungkin menemukan lebih dari beberapa manual teknik kultivasi Fighter 6 dan di lokasi biasa manapun. Namun, di gudang koleksi buku kerajaan, lokasi yang dianggap memiliki koleksi buku terlengkap di kerajaan Tiangxuan, dia pasti dapat menemukan banyak dari mereka. Jika dia bisa memasuki brankas untuk menelusuri teknik kultivasi Fighter 6 dan, dia mungkin bisa membentuk Heaven's Path Divine Art dan berhasil menembusnya. Kamu terlalu sopan. Lu Chen mengangguk sambil tersenyum. Meninggalkan kediaman tuannya, Zhang Xuan menuju akademi. Matahari sudah terbenam ketika dia masih makan malam dengan Shen Biru. Pada saat ini, bulan menggantung tinggi di langit, menerangi tanah dengan cahaya perak yang dingin. Melewati jam kehidupan sebelumnya, seharusnya sudah sekitar jam 12. Meskipun waktu, dia tidak merasa lelah sedikit pun. Sebaliknya, matanya bersinar dengan kegembiraan. Perjalanan ke kediaman Tuan benar-benar sepadan. Menyusun tubuh emas jalan surga telah mendorong penguatan tubuh fisiknya, menyebabkan kehebatannya melambung. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan ahli puncak ranah Pixue, dia akan dapat dengan mudah menaklukkan mereka. Selain itu, ia juga menemukan selusin buku tentang teknik kultivasi Fighter 6 dan bahkan jika tidak cukup baginya untuk menyusun versi lengkap dari Heaven's Path Divine Art, itu masih bermanfaat untuk pelatihannya. Tubuh fisik saya telah mencapai 90 ding kekuatan. Jika saya menemukan teknik peningkatan tubuh fisik tingkat yang lebih tinggi, apakah saya akan tumbuh lebih kuat? Mungkin ada banyak manual rahasia yang berbeda tentang melatih tubuh fisik seseorang di ruang belajar Guru Lu Chen, tetapi itu adalah metode kultivasi yang paling sederhana dan paling dasar. Jika buku-buku seperti itu dapat memiliki efek seperti itu setelah dikompilasi oleh Library of Heaven's Path, apakah ini berarti bahwa jika dia mengumpulkan satu set manual kultivasi tubuh fisik yang lebih mendalam, buku yang disusun akan menjadi lebih luar biasa? Jika ini benar, tubuh fisiknya mungkin akan memainkan peran penting dalam kekuatan pertempurannya di masa depan. Tepat saat dia membenamkan dirinya dalam kegembiraannya, telinganya tiba-tiba bergetar.
Pertumbuhan kekuatan tubuh fisiknya juga menyebabkan pendengaran dan penglihatannya menajam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang menguntitnya. Langkah kakinya bergoyang dan dia berhenti. Teman-teman yang mengikuti di belakangku, keluar. Hehe, aku tidak menyangka kamu akan sangat waspada. Apa gunanya waspada? Nak, kamu membuat kami kehilangan uang, bahkan jangan bermimpi untuk melarikan diri dari kami hari ini. Kualala. Saat suaranya menghilang, beberapa siluet manusia berlari keluar dari kegelapan dan mengelilinginya. Masing-masing dari mereka memandang Zhang Xuan dengan dingin, seolah menatap mayat. Kalian semua, Zhang Xuan mengenali mereka. Dia mengenali dua dari mereka dalam kelompok itu sebagai Master Moyang, yang diekspos di pasar sebelumnya hari ini olehnya, dan dealer artefak yang bekerja dengannya. Beberapa yang tersisa harus menjadi pendukung yang tersembunyi di antara kerumunan. Pada saat ini, wajah Tuan Moyang bengkak merah dan kulit di sekitar matanya memar hitam. Beberapa bagian dari pakaiannya robek dan dia tidak lagi memiliki watak dan penampilan yang tenang dan tercerahkan dari sebelumnya. Bahkan, jika seseorang mengklaim bahwa dia adalah seorang pengemis di jalan, orang akan mempercayainya. Sepertinya setelah terungkap, korban itu tidak melepaskannya dengan mudah. Tapi itu juga diharapkan. Lagi pula, siapa di antara mereka yang mampu terlibat dalam olahraga spekulasi harta yang mahal yang tidak berasal dari keluarga luar biasa? Setelah menyadari bahwa mereka ditipu, mereka sudah dapat dianggap baik karena tidak membunuhnya di tempat. Dealer artefak tampaknya tidak berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada dia. Kedua matanya memar hitam dan dua bengkak seperti sosis menggantung di mulutnya, menyebabkan pidatonya tidak jelas. Menatap Zhang Xuan, kebencian dan kemarahan dalam tatapan mereka terlihat jelas. Ini adalah taktik yang mereka habiskan untuk mengaturnya, hanya untuk dihancurkan oleh pemuda ini di sini. Belum lagi bagaimana mereka harus memuntahkan daging yang sudah ada di mulut mereka bahkan hampir dipukuli sampai mati. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa mereka akan merasakan kebencian yang kuat terhadapnya. Kamu kecil, kamu benar-benar melarikan diri dengan cepat saat itu. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Kilauan gila melintas di mata dealer artefak. Kalian semua ingin membunuhku? Melihat aura sekitarnya menjadi sangat dingin, Zhang Xuan mengerutkan kening. Jika kamu harus disalahkan, salahkan mulut besarmu karena mengatakan hal-hal yang tidak boleh dikatakan. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk menjaga mulutmu. Master Mo yang menyeringai kejam saat dia mengepalkan tinjunya, menyebabkan suara jia-jia bergema di sekitarnya. Alasan mengapa penipuan mereka gagal adalah karena orang ini butuh beberapa saat sebelum mereka berhasil menemukannya, jadi tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Maaf, tapi aku tidak ingin mati untuk saat ini, dan aku juga tidak ingin menjaga mulutku. Zhang Xuan berkata, kamu tidak ingin mati? Kekejaman melintas di mata Tuan Moyang. Ini bukan terserah padamu. Saudara-saudara, bunuh dia, iris dia dan beri dia makan anjing. Roger, dengan mendengus dingin, salah satu pendukung melangkah maju dan mengangkat tangannya ke atas. Dia mengirim telapak tangan ke arah Zhang Xuan. Saat dia bergerak, ranah kultivasinya menjadi jelas. Pejuang 5 dan puncak. Tidak heran dia masih bisa melarikan diri ke kerajaan Tiangxuan untuk melakukan penipuan bahkan setelah dilarang oleh kerajaan Liuzhu. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Jika itu kemarin malam, bahkan jika Zhang Xuan mampu muncul sebagai pemenang melawan orang ini, dia harus memanfaatkan kekuatan Library of Heaven's Path untuk mengeksploitasi kelemahannya. Namun, dengan kemajuan luar biasa dalam kekuatan tubuh fisiknya, yang memiliki kekuatan hampir 100 ding sekarang, puncak Dingli tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Terkekeh pelan, dia mengirim tamparan ke arah penyerangnya. Kamu mencari kematian. Julukan nomor 4 adalah telapak tangan logam. Tangannya mampu membelah batu. Saat itu, di kerajaan Liuzhu,
Tahap utama ranah Pixue dibunuh oleh satu telapak tangannya. Namun, orang ini berani bertukar pukulan dengannya tanpa persiapan apapun. Tanda tanya. Yang bodoh pasti tidak takut. Memikirkan bahwa kita dihabisi oleh orang seperti itu, sungguh malang. Melihat orang itu melawan nomor 4 tanpa menghindar sama sekali, Tuan Mo Yang dan yang lainnya mencibir. Dukungan ini mungkin tidak tampak luar biasa, tetapi kekuatannya bukan untuk pertunjukan. Telapak tangannya bahkan mampu menembus logam. Apa maksud seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun sebelumnya? Untuk menghadapinya secara langsung, apalagi yang bisa dia lakukan selain mencari kematian? Tepat ketika mereka berpikir bahwa Zhang Xuan akan lumpuh oleh pukulan itu, mereka melihat orang yang mereka sebut telapak tangan logam nomor 4 menjadi lemah seperti sepotong tahu. Tidak dapat menahan pukulan Zhang Xuan, tulang-tulangnya hancur dan tulang rusuknya tenggelam saat dia diledakkan oleh kekuatan pukulan itu. Kepalanya menusuk ke tanah terlebih dahulu, menyebabkan dia terlihat seperti umbi bawang liar.